Bang Chandra Timothy Liao. Ya, betul. Dari dulu dikenalnya Tim Tuan. Ya, betul. Betul ya? Ya, Gimana kabar Bang Chandra? baik. Baik. Dengan siapa? Zeren. Zeren. Baik. Saya puji Tuhan sehat, baik-baik saja. Oke. Terima kasih sudah nanyain, Zeren. Bang Chandra, kita semua tahu kalau di YouTube. Dari Ya. tahun 2008 ya? Wah, nyontek tuh barusan. Oke, terus? Dari tahun 2008. Hmm, Tahun 2008 berkarya di YouTube sampai sekarang ya. 2024. Dan kita tahu juga di YouTube ada yang namanya YouTube Rewind. Ya, betul. Mungkin sekarang Rewind Indonesia namanya. Betul banget. Rewind Indonesia. Keren, orang keren. Ya, ya. 2015, 2016, 2020 sampai 2023 Bang Chandra yang direct. Betul sekali. Ngurusin semua YouTube Rewind, Rewind Indonesia, Ya. Bang Chandra inisiatornya. Hmm. Dan ya artinya inisiatif buat ngebuat itu kan, walaupun nggak ada kewajiban sebenarnya dari YouTube Indonesia sendiri. Itu benar sekali, sebuah statement yang mungkin nggak banyak orang tahu, karena semua mikirnya kayak, wah ini ada suruhan atau arahan dari YouTube, jadi pasti ada terus, aman, nggak bakal ada kenapa-napa gitu. Faktanya, Rewind Indonesia masih independen Oke. sampai sekarang. Jadi akan selalu ada skenario, bisa jadi bisa enggak. Nah itu dia tantangannya. Pertanyaannya kenapa terus melanjutkan Rewind Indonesia atau YouTube Rewind? Pertanyaan bagus. Jadi gue melihat Rewind Indonesia itu sebagai ajang kreativitas di level yang epic untuk orang-orang Indonesia. Kita mikir 2024 lah sekarang ya contohnya. Makin kesini kita makin digampangkan membuat konten, betul nggak? Oke. Jadi dengan adanya platform seperti TikTok ataupun YouTube membuat ide seperti YouTube Shorts dan Instagram ada Reels, memang goalnya mereka itu menggampangkan semua untuk bikin konten. Oke. Kita Indonesia itu termasuk salah satu yang bisa dibilang terbanyak bikin kontennya. Tapi kontennya kayak gimana? Oke. Itu dia. Oke. Indah nggak sih kalau misalkan kita sebagai negara yang banyak konten creator, tapi variasi kontennya juga ada. Karena dengan digampangnya konten, semua jadi kontennya yang ya udah yang penting jadi, yang penting cepet jadi, langsung upload segala macam. Indah nggak sih kalau kita tetap ada nih konten yang ringan tuh dibikin, tapi juga ada konten yang epic juga di Indonesia tiap tahun gitu. Itu yang selalu jadi salah satu motivasinya juga karena Rewind Indonesia itu kita kayak semacam representasi negara buat gue gitu. Kenapa? Karena yang nonton nggak cuma Indonesia doang. Yang ditonton kan oleh orang luar juga. Mungkin orang luar tuh nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia yang ada di dalam Rewind Indonesia gitu. Tren-trennya ini nggak ada yang paham gitu loh. Atau kita lihat ada reaksi-reaksi orang Nigeria sampai orang US gitu kan nontonin, mereka mungkin nggak paham gitu. Tapi pasti selalu ada yang bisa mereka ambil. Nah, gue sebagai inisiatornya, produser dan direkturnya selalu mengangkat dari segi skalanya. Oke. Karena itu yang bisa diterima orang luar secara langsung gitu loh. Wah, ini apa secara visual atau secara konsep ini megah nih. Berarti Indonesia hebat. Indonesia itu bisa buat skala seperti ini. Indonesia jadi ngerti gak sih, dicap jadi negara yang kayak mereka bisa bersatu untuk bikin kayak gini loh. Nah, itu menurut gue yang makin lama akan pudar gitu loh ke depannya.
terutama di konten creating kita ya, gitu. Karena pasti mikirnya, udah bikin konten yang simpel-simpel aja. Yang cepat-cepat aja. Yang cepat pasti ada juga kok yang nonton, atau yang cepat ini pasti juga laku juga, atau yang ini juga pasti ada juga kok brand deals-nya gitu loh. Kan banyak kan motivasi konten creator kan mau terkenal, mau dilihat banyak orang, atau mau dapat duitnya gitu. Tapi esensi dari konten creatornya kayak sudah mulai punah. Hilang. Yang dulu Ya. dicap itu konten creator harus kreatif gitu loh. Oke. Nah, akhirnya apakah itu jadi suatu kebanggaan? Maksudnya kita kan tahu scale atau scope ngebuat YouTube Rewind kan bukan main-main. Ya, Bahkan tahun ya. 2023 Bang Chandra bilang ada 400 page Betul. slide Uh, deck-nya. Ya betul sekali. Iya. Sorry, gue koreksi dikit. 400 adalah total pengerjaan orang dan belakang layar. Oke. Untuk slide-nya ada 500 slide. Sampai 500. Ya. Nah, itu kan kita harus maintain orang-orangnya. Kreator ada ratusan. Ya. Banyak banget. Maksudnya sepenting itu berarti akhirnya Rewind Indonesia buat Bang Chandra. Apakah akhirnya menjadi kebanggaan? Menurut gua sebuah kolaborasi masif seperti itu ada baiknya, atau paling enggak masa nggak ada rasa bangganya gitu loh ketika Oke. kita ada konten seperti ini. Yang dimana sekali lagi ya, semangatnya itu independen ini semua. Beda kalau misalkan kayak wah ini disuruh A, ini disuruh B, atau disuruh C, entah brand atau entity atau mana, nggak ada. Ini pure dari sebuah inisiasi sendiri gitu. Oke. Itu yang menurut gue dari dulu semangat kita di Indonesia. Bahkan kalau gue harus balik ke zaman kita merdeka, merdeka nggak suruhan siapa-siapa kan, perjuangan kita masing-masing kan. Itu spiritnya Rewind Indonesia juga ada di sana. Oke. Kita loh. Ini kita bareng-bareng loh bikin gitu loh. Nggak disuruh dan mau gitu. Jadi I think it's something that well right now a lot of people appreciate it dan nangkap juga. Itu yang gue harapkan juga. Karena ya gue cuman nggak kurang serak aja sih dengan stigma kayak Rewind Indonesia ini suruhan dari si YouTube atau ini gitu. Intinya tetap semangat independen sih Rewind Indonesia. Berarti bisa dibilang ini bagian dari representatif Bang Chandra sebagai kreator yang artinya ini sebagai bentuk kemerdekaan. Itu bisa juga, bisa dengan itu. That's a nice way to put it gitu. Tapi kalau gue harus pribadi, adalah begini. Gue selalu melihat 5 atau 10 tahun ke depan gue mau jadi apa atau gue bikin apa. Di tahun gue pertama kali bikin content creator 2008. Nah di saat itu memang gue nggak ada arah lah, bikin aja gitu loh. Karena emang siapa sih yang tahu content creator bisa jadi, gue bisa jadi content creator. Jadi pekerjaan. Gitu. Jadi pekerjaan ataupun jadi profesi, nggak ada yang pernah mikirin. Ketika sudah jadi dan ternyata kita udah tahu nih potensinya bisa panjang atau kemana-mana, ya lu harus, menurut gue, apapun pekerjaannya, di sini kita ngomong content creator, lu harus bisa ngeliat 5 atau 10 tahun ke depannya. Lu mau apa? Mau apa itu, as in, lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa sebagai content creator, atau lu bikin apa? Gue ngelihat Rewind Indonesia buat gue pribadi jadi sebuah tancapan bendera gue kalau nih loh, bukti kalau gue sebagai content creator, kontennya berkembang. Gitu. Karena gue mungkin agak kurang suka dengan apa ya, idea gitu-gitu aja. Gitu, gue kayak selalu ada drive kayak gue udah achieve ini, gue harus achieve lebih dari ini, gitu. Nah, gue nggak mau achieve sesuatu yang nggak dari range gue, gitu. Misalkan gue nggak suka bisnis, gue nggak suka bisnis bikin F&B kayak banyak content creator. Ya gue nggak mau maksain, gitu loh. Walaupun banyak orang seperti itu. Yang gue tahu adalah create content. I'm a content creator, gue bikin konten. Jadi yang bisa gue lakukan adalah membesarkan konten yang gue bikin. Nah, ketika gue udah tahu itu, ya udah, gue pakemin dan jadi gitulah Rewind Indonesia. Gitu. Bikin konten dan Bang Chandra ada di era YouTube awal, bisa dibilang. Gue ada di era dimana gak ada jelas sekali tidak kelihatan masa depan konten creator itu ada, gitu loh. Bareng sama, pasti angkatannya Arif Muhammad juga, Edozel, dulu ada Eclipse juga, bareng sama Andovi, Jovial. Arif aja mungkin Gen 2 kali dari content creator di Cuma Indonesia maksudnya bisa dibilang berkembang bareng-bareng bersama kreator-kreator yang kita tahu di angkatan itu. Kita bisa lihat, pastinya kelihatan dari image-nya kaya raya.
Atta Halilintar, yeah. Ria Ricis. Dan Bang Chandra bilang sendiri kalau ya gue sebenarnya bisa sekaya mereka. Pendapatan gue sebesar mereka juga, tapi gue memilih untuk enggak karena idealisme. karena budget produksi gue lebih besar dari pendapatannya. Let's say dapat brand 50 juta, yang dipakai buat produksi 30 juta. Kira-kira kayak gitu kan? Iya. Karena idealisme. Kenapa sampai rela nggak sekaya YouTuber lain cuman karena idealisme? Gue pengen hidup, Zer. Dan definisi orang hidup itu beda-beda. Oke. Gue ngerasa, ada orang pasti, gue ngerasa hidup ketika gue dapat banyak uang, gue ngerasa hidup ketika gue punya keluarga, gue ngerasa hidup ketika gue mendapatkan posisi tertinggi di sebuah jabatan. Macam-macam. Karena hidup itu kayak jadi butuh drive. Bukan Google, tapi motivasi atau dorongan. Apa yang ngebuat lo jadi pengen hidup? Ngerasa hidup? Iya, ngerasa hidup atau bahkan apa yang ngebuat lo pengen stay alive? Ini dua definisi ya, stay alive tuh as in harafiah, stay alive tuh as in bisa meaning juga. Maksudnya gini, gue mikir gini, gue kalau nggak berkarya buat apa? Gue ada di sini berarti. Gue sampai gitu mikirnya. Oke, berarti ini tujuan hidup artinya? Iya. Okay. Jadi hidup gue sudah gue dedikasikan di industri kreatif atau dunia kreatif ini, dan kreatif pasti harus resultnya jadi sebuah karya. Oke. Ya kan? Karya, oke. Jadi sebuah konten, jadi sebuah medium lain lah itu. Intinya harus jadi itu. Nah, kalau gua nggak achieve itu, ya gua nggak ngerasa hidup sama sekali. Jadi antara, ya kayak tadi gue bilang, antara ya udah buat apa gua hidup, atau kayak gua nggak ngerasa hidup jadinya, gitu. Oke. Dan dengan mungkin bisa sekaya YouTuber lain, membuat Bang Chandra merasa tidak hidup. Ya, tapi gue juga nggak mau kayak kesannya terlalu naif ya. Kalau punya duit banyak ataupun rumah bagus dan mobil fasilitas oke, ya pasti oke juga, gitu loh, oke juga. Tapi itu kan sesuatu yang apa ya? In the end jadi sebuah kebutuhan saja, ngerti? Nggak jadi sesuatu yang either lo bisa lu bisa, gue nggak tahu bahasanya sebutannya bener apa enggak. Oke. Reminiscence. Mungkin bahasanya salah, tapi gue suka mikir kayak apa aja yang gue udah lakukan dalam hidup. Kontemplasi. Ya mungkin itu kontemplasi. Oke. Buat gue kayaknya kalau uang banyak, fasilitas bagus, nggak bisa gue kontemplasiin, jadi bikin gue senyum gitu, enggak. Tapi karena sekali lagi, gue tuh di dunia kreatif, jadi hasil, itu yang bisa bikin gue senyum-senyum sendiri. Kayak, good job Chan, gitu, you did it, gitu. Lanjut terus, lu berhasil melakukan apa yang lu suka, lu berhasil achieve apa yang lu mau sampaikan secara pribadi, gitu. Jadi, itu kayaknya jadi drive gue kecil untuk kedepannya jadi seorang Chandra Leo. Selama bikin konten, awalnya ada Indofitgram, yang pasti ya betul sekali. Itu konsepnya Vine, terus ada Tim Tuan juga YouTube channel, sampai sekarang jadi kreator di Instagram, di TikTok. Kalau yang kita lihat, approach-nya Bang Chandra dari dulu adalah komedi. Bisa dibilang sifatnya komedik. Dan Bang Chandra emang suka Jim Carrey kan sebenarnya. Approach dari kontennya intinya komedik. Mau formatnya apa, mau promosi, mau ada ceritanya, ada narasinya. Biasanya tuh approach-nya pasti ada komedinya. Kenapa setiap kontennya, pendekatannya ke arah komedi? Karena gue juga terpukau dengan diri gue sendiri sih. In a weird way, bukan in a good way bahkan. Basicnya seorang Chandra Leo adalah keisengan. Oke. Gue tuh orang yang iseng banget, Zar. Secara pribadi? Secara pribadi tuh iseng banget. Oke. Jadi fakta di mana gue di tahun 2008 bikin video, upload tanpa ada tujuan, itu adalah sebuah keisengan, gitu loh. Di masa SMP, ini ada medium
Facebook atau apa gitu loh, yang bisa upload video, iseng bikin, taruh. Oh oke. Terus keisengan, oke. ada maksudnya itu yang kalau misalnya kelihatan keluar ya gitu. Jadi gua kayaknya nggak bisa hidup kalau tidak iseng juga. Semuanya berawal dari keisengan, tinggal levelnya aja beda-beda. Iseng bikin video. Ada Instagram dengan kita bisa Novigram. Ada Instagram. Tiba-tiba ada fitur video 15 detik. Iseng bikin. Ada YouTube, platform segini. Iseng bikin. Sebesar-besarnya Rewind ya dalam segala produksi, kalau ditarik balik adalah sebuah keisengan juga. Iseng bikin yang besar gitu loh. Karena iseng jadi sebuah drive untuk melakukan sesuatu yang lu belum pernah lakukan. Jadinya itu yang kebalik ke gua sebagai skenario emang suka komedi jadinya. Iseng kan selalu identik dengan apa ya? Komedi buat gua. Suka apa iseng kan ngeprank mungkin jatuhnya, nyoba-nyoba gitu loh. Apapun yang bisa bikin gua somehow terhibur sendiri dulu gitu. Itu biasanya gua sering lakukan. Gua nggak tahu definisi ini di mana. Karena gue lagi menjembatanin pembahasannya jadi serius sama enggak. Tapi gue kalau siapapun yang kerja sama gue pasti tahu kayak ini orang serius apa enggak sih gitu. Ini Sandro serius apa enggak sih? Nah kenapa gue bilang aneh? Terpukau in a weird way. Ini orang iseng tapi bikinnya rewind. Ini orang bercanda mulu tapi bikinnya ini. Ini orang berkata mulu jadinya. Tapi ininya jadinya ini gitu. Kayak apa yang gue sampaikan atau jadikan terkesan nggak datang dari orang yang iseng. Padahal lahirnya dari keisengan. Lahir dari keisengan. Gue dapat keisengannya dari bokap gue justru. Bokap gue tuh emang bercanda mulu, iseng mulu, kasih ya definisi bapak-bapak dengan jokes komedi yang apa adanya itu dari dia lah gitu. Berarti emang Bang Chandra suka bercanda basicnya? Mungkin dengan namanya Chandra jadi bercandra. Bisa jadi, gitu dia. Gitu, gua make sense. suka iseng. Dan akhirnya artinya berarti hasil kontennya hasil dari diri sendiri ya. Karena kan orangnya adalah iseng, sebenarnya kan belum tentu. Pribadinya A, output kontennya A juga kan. Belum tentu. Ada orang yang iseng banget, lucu banget, tapi kontennya melankolis, iya kan? Dan itu sah-sah juga loh, by the way. Tapi berarti Bang Chandra, apa yang ada di dirinya Bang Chandra sendiri, outputnya sama? Iya. Kebetulan sama? Kebetulan sama. Bener juga, karena gue ada juga yang serius. Iya, ada. Karena gue. Tapi kalau harus balikin, gue emang sukanya iseng. Karena setiap kali gue nulis, gue mencoba untuk menulis serius dulu misalkan ya, sebuah ide. Sebuah skrip misalkan. Satu sisi, Rewind Indonesia itu jadi sebuah tantangan pribadi buat gue, karena sekali lagi itu kontradiktif. Di Indonesia gue harus present dengan ide skrip yang menyentuh, yang kena ke penonton. Padahal waktu lagi proses pembuatannya, gue tuh lagi nulis gini selalu nih, ide. Oke, gue start dengan misalkan awalnya dengan orang ini masuk ke dalam sebuah ruangan. Otak gue langsung mikir, kalau orang ini jatuh di tempat gimana ya? Jadi langsung justru malah jadinya kebercandain dulu. Ada randomnya dulu. Ada randomnya dulu. Makanya itu kenapa selalu jadi konten komedi? Karena setiap kali gue nulis something, sebuah premis apa atau logline apa, pasti gue plesetin dulu, pasti jadi dulu. Nah, ketika bikin Indonesia, gue nggak boleh. Gue nggak boleh iseng sama sekali. Ya, gue harus bikin ini kalau biar kena ke orang gimana nih penonton nih. Itu semua gue harus relain semua. Dengan habit yang dimana-mana, ini gue sempilin inilah dulu yang kocak apa sih buat gue gitu loh. Itu jadi kontradiktif. Iya, bisa dibilang Bang Chandra mengekspresikan sisi kekanak-kanakannya karena semua manusia punya. Ya, dan Bang Chandra berani untuk embrace itu. Iya. Oke. Bang Chandra content creator. Selalu bilang bahwa gua orang film. Emang pendidikannya kan film kan. Dan bisa dibilang secara konten sangat memperhatikan teknis, dari lighting, kamera, semuanya diperhatikan lah dari hasil kualitasnya secara visual. Yes, betul. Tapi kalau kita lihat, memang Bang Chandra pernah membuat film layar lebar. Waktu itu mungkin ditulis sama Jovial dan Andovi, tapi yang direct
Bang Chandra kan, film Yeah. Bucin yang tayang di Netflix. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, kayaknya hanya itu film layar lebarnya. Oke, Yang baik. yang bisa dibilang potensialnya sangat besar dari segi Bang Chandra di konten di sosial media itu. Kalau mau bikin rewind kualitas film. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Bang Chandra tidak terlalu fokus ke layar lebar? Seperti director-director lainnya. Ya, Joko Anwar, Angga Sasongko. gue selalu bilang ke mana-mana, yes, Chandra udah seorang produser, seorang director, seorang writer ataupun editor. Tapi kalau gue boleh jelaskan kayak gini, banyak orang yang berawal dari content creator menjadi profesi yang lain lagi, tapi content creator. Contoh, gue mungkin bisa salah, tapi gue mencoba mendeskripsikannya seperti ini. Era di mana gue pertama kali bikin konten itu barengan dengan Edozel, Reza Arab, Skin Indonesian 24, dan beberapa banyak lagi. Mereka start menjadi seorang content creator. Sekarang mereka sudah sukses di ranah mereka masing-masing. Edozel, dia udah jadi seorang businessman yang sukses, tapi content creator. Reza Arab udah menjadi seorang musician yang sukses, tapi content creator. Ataupun mungkin kayak Skin Indonesian 24, kayak Jovial yang sudah di narasi, ataupun Andovi yang sudah punya bisnis tempat makan, tapi content creator. Yeah. Nah, gue sebenarnya definisinya tuh kebalik. Gue itu content creator, tapi filmmaker, tapi produser, tapi director, tapi editor dan lain-lain. Oke. Itu. Content creator bukan di tapi. Ya, content creator bukan setelah tapi. Iya, justru content creator dulu. Gitu. Karena definisi content creator buat gue itu sangat-sangat masif sekali. Karena orang pasti berpikirnya content creator, kalau lu udah bikin satu video di sosial media, lu content creator. Udah. Ya. Dan kalau lu udah lanjut di satu medium itu terus, lu udah content creator. Silakan definisi seperti itu. Buat gua, konten itu kan konten. Jadi gue memposisikan gue udah bikin sebuah video di sosial media, itu adalah konten. Tapi kalau misalkan gue bikin sesuatu dalam bentuk yang lain, misalkan gue pernah menjadi kreatif produser di acara opening ceremony G20 di Yogyakarta, untuk bikin acara musikal besar. Itu kan konten juga. Nah, itu yang ngejadi drive gue untuk ya udah gue adalah content creator, karena konten itu banyak dan gue adalah pembuat konten. Even sampai film pun tanda kutip ya adalah sebuah konten juga. Betul. Gitu. Jadi gue pengen jadi sosok yang sebenarnya pengen buat macem-macem sih. Balik lagi apa? Iseng. Karena keisengan itu jadi pengen nyoba sana sini gitu loh. Medium yang berbeda-beda. Iya, gitu. Fakta di mana gue ngapain bikin opening ceremony G20 di Yogyakarta gitu loh. Itu adalah sebuah keisengan gitu loh. Gue mau nyoba. Gue mau coba gitu. Bucin adalah sebuah produk yang gue udah coba gitu. Dan selebihnya memang belum ada lagi. Walaupun sebenarnya kita balik ke pertanyaan lo, gue sangat tertarik banget juga untuk lanjut nih di dunia filmmaking. Tawaran juga sampai sekarang puji Tuhan masih ada dari studio-studio atau jatuhnya apa ya? PH yang besar di Indonesia untuk Chan bikin film, kita biayain dan segala macam. Gue masih belum di beberapa 2-3 tahun setelah Bucin. Tapi kalau Zaren tanya sekarang, plan itu ada gitu loh. Udah terbentuk. Dan again gue selalu nulis tulisan randomly sih, kayak gue ada ide ini jadi sebuah skrip, cuma skripnya nggak pernah jadi apa-apa gitu loh, gue simpan. Jadi gue tinggal tunggu waktu aja. Dan kenapa gue ngelanjutin film? Karena ada yang indah dari sebuah dunia film, di mana lu mau bikin film umur 40 pun masih bisa. Lu mau bikin film umur 60-70 pun masih bisa. Martin Scorsese, Ridley Scott, Steven Spielberg, umur udah berapa sekarang? 60 ke atas kali.
masih bikin film gitu. Jadi menurut gue ini umur yang medium dengan umur yang sangat panjang. Oke. Jadi kalau misalkan gue nggak sekarang, ya mungkin terkesan kayak harus sekarang lah. Oke, bisa. Untuk maksudnya sekarang kan lebih kayak ya biar lu belajar filmmaking itu kayak gimana. Gue puji Tuhan apapun yang gue jalanin sekarang tetap berbau dengan filmmaking. Jadi gue sebenarnya terus berkembang dan belajar. Tinggal apa yang mau dibikin aja kan ceritanya apa. Jadi one day kalau ditanyakan ada film, gue ada ide udah baik banget. Tinggal ya udah gue mau bikinnya kapan. Gitu. Oke. Bang Chandra secinta itu berarti kan sama film? Yes, betul sekali. Kenapa memberi donasi ke orang-orang yang mau bikin film? Bikin film pendek? Ada suatu yang mungkin di publik nggak lihat, mungkin ini bagian dari keisangan Bang Chandra, jangan-jangan. Ngeluarin duit, bukan invest loh. Bukan invest, bukan minta persentase atau apa dan lain-lain secara bisnis. Ada orang, Bang Chandra gue mau bikin film, gue mau bikin ini. Oke, gue support, lu potensial, gue kasih duit. Iya. Kenapa melakukan itu? Di luar dari konten itu sendiri ya, gue sebenarnya juga tertarik dengan idea manusia. Nah ini mungkin agak nggak nyambung lah dengan teman-teman. Bukan manusia biasa. Gue selalu pengen bisa berinteraksi, berkoneksi dengan manusia yang nggak biasa. Nah, in a way mungkin dia aneh ataupun berbeda, itu selalu jadi daya tarik buat gue. Dan buat gue ketika orang datang ke gue, mereka membawa sebuah ide gitu, di sini film, dan mereka dengan baik menyampaikannya dengan baik dan benar. Itu kayak gue nginget waktu zaman dulu Chandra Leo yang harusnya bisa di posisi mereka. Gue bilang bisa, kenapa? Karena ada masa waktu gue kuliah, belajar film, atau bahkan waktu SMA, itu gue bikin film A, B, dan C, short film. Tapi nggak punya akses ataupun resource ataupun kesempatan. Nah, setiap kali ada yang mau minta tolong gitu untuk bisa dibikinin, bantuin filmnya atau kasih dana, gue pasti balik kayak, ini kalau gue nggak kasih, gue kayak ngeliat gue yang gue nggak dikasih kesempatan juga waktu itu. Wow. Tapi gue juga nggak semeta-meta ngasih aja. Gue harus tahu orangnya dulu, karena gue tipe yang tertarik dengan manusianya. Jadi gue pengen tahu dulu intensinya tuh benar atau enggak. Karena bisa jadi banyak banget yang email atau DM gue, bang kasih dana dong segala macem. Walaupun mereka nyampainya benar, proposal segala macem, tapi intensinya tidak personal. Nah, gue butuh intensi yang personal dulu, kita kenal dulu, gue tahu dulu, baru gue berani invest. Contohnya waktu itu co-director gue di Rio Indonesia 2023, Adi Victory. Dia berawal dari gua invest ke film dia, film pendek namanya Lasagna, ada di bioskop online, bisa nonton. Cerita tentang hukuman mati di Indonesia. Itu pertama kali gua invest ke dia gitu loh. Tapi sebelum itu gua ada proyekan dulu sama dia, bikin video dulu dan ini dulu. Gua udah tahu Adi intensinya baik dan benar, akhirnya gue berani invest dengan idea nggak ada return balik, ngerti nggak? Kalau kayak gini lu nggak ada return balik. Tapi gue tahu lu mau bikin sesuatu yang menarik dan sifatnya timeless. Waktu gue invest film Lasagna-nya Adi, sampai hari ini gue ada sisi yang ngerasa bangga dengan film itu. Selain dapat notice ataupun nominasi di sana sini di luar, filmnya jadi, ini adalah sebuah konten yang timeless. Gue mau nonton ini, kalian mau nonton ini, tahun 2030 ke depannya, masih menarik, masih bisa ditonton, gitu. Jadi itu kayaknya yang lebih mahal. Aduh, gue terlalu seniman kalau ngomong gini. Walau Bang Chandra nggak ada kredit di situ. Karena donatur kan nggak ada kreditnya. Ada dan enggak, gitu loh. Tapi gue nggak pernah minta kayak,
gue kepengen title tim tuh di depan 5 detik dan ini gue cukup kayak ya karena gue ini posisinya biasa namanya apa silakan taruh gitu loh. Gitu. Dan jadi itu satu. Selain itu anak gue ada yang lagi magang sekarang namanya Kristo. Dia baru magang gue sekitar 3-4 bulan. Tiba-tiba dia ngomong ke gue, "Bang, gue mau bikin TA film musikal." Gitu. Terus dia ceritain lah gini. Terus gue mikir, lu masih umur 20, lu udah mau bikin gini, dan lu siap untuk bikin film musikal susah loh. Oke udah, lu butuh berapa? Ini, kasih. Jadi, tapi gue udah tahu dia gitu loh, gue udah tahu dia sekitar 4-3 bulan ini. Jadi, ya itu dia, ada yang menarik gue aja kalau emang. Dan artinya, berteman tuh penting buat Bang Chandra? Ya. Berteman itu penting. Bang Chandra pun bilang, gue sangat suka mencari teman, dan suka banget berteman. Tapi sayangnya, pertemanan gue sifatnya situasional. Gue tuh ya? Ya, gimana? Bang Chandra project misalkan A, film. Oke, kelihatannya sama dia terus. Projectnya selesai, nggak kelihatan dekat lagi. Iya. Pertanyaannya kenapa Bang Chandra kalau berteman nggak sampai jangka panjang? Kalau maksudnya ikatan dekatnya ya? Iya, manusia kan beda-beda, ya. Kayak dan gue selalu menilai dari berbagai banyak hal. Tapi sebelum dari itu, gue pun juga harus nilai diri gue sendiri dulu, gitu. Lu kalau ngeliat gue sekarang nih, Chandra lu bisa ngomong depan kamera, berarti orangnya A, B, D, dan C gitu loh. Tapi gue sendiri pun juga nggak seperti ini setiap hari, gitu. Nggak seperti Chandra Leo yang ada di depan kamera. Dan itu yang balik ke ide kontradiktif tadi ya. Ini orang bisa bikin karya seperti ini yang udah dicap banyak orang kayaknya susah dibikin, tapi belakangnya bercanda. Ada. Gua menilai gua adalah karakter yang aneh banget. Nah, jadinya gue suka mencari teman baru atau berinteraksi dengan orang banyak. Tapi gue juga tahu kayaknya kalau lu nongkrong jadi teman lama sama gue kayaknya terlalu aneh buat lu, guanya. Jadinya apa namanya? Somehow gue juga mendistance myself to a lot of people juga jadinya. Karena gue takutnya mereka gue kecewakan. Ngerti nggak? Kayak, Chandra Leo kayak gini ya karyanya. Chandra Leo orangnya gini, pertama kali ketemu, gue pengen temenan lama sama nih orang nih. Terus pas udah temenan, ya gini doang gitu loh. Walaupun sebenarnya orang banyak bilang yang teman dekat sama gue sekarang, nggak gitu Chan, lo overthinking aja. Itu kuncinya. Gue tuh overthinkingan banget. Dan tidak enakan orangnya. Jadi, waktu lu ketemu orang baru, beban lu lebih ringan. Beban gue lebih ringan untuk berinteraksi karena mungkin kita nggak ketemu lagi atau lama lagi ketemunya gitu. Nah, kalau udah harus posisi nih teman deket lama nih atau ini nih, gue prefer kasih energi gue untuk di saat project itu biar dia nggak ngerasa kayak aduh Chandra itu kayak gini ternyata orangnya A, B, dan C ya. Kayak ada rasa gue takutnya tidak cocok gitu loh. Padahal temen gue udah bilang, enggak Chan, itu normal karena lo adalah ya manusia aja gitu loh. Tapi gue overthinkingan dan gak enakan. Gue agak segitunya gak pengen nyusahin orang. Jadi buat gue kadang berteman, bukan gue gak mau berteman, takutnya gue menyusahkan dia. Berarti ada ketakutan di situ ya? Ada. Ada kejadian spesifik yang ngebuat itu akhirnya terjadi? Maksudnya akhirnya punya perasaan dan pikiran menarik itu? Sekali. Coba gue gali ya. Mungkin berawal dari waktu gue masa kecil sih. Masa kecil gue di posisi masa kecil gue di waktu SD, TK, apa lagi ya? Ya di masa-masa itu kayak termasuk masa kelamnya gue karena gue jadi sosok yang gak asik buat teman-teman dan aneh buat teman-teman. Jadinya
nggak ada temen yang segitunya stay sama gue gitu. Waktu STK gue pernah berak di celana, satu kelas tahu. Oke. Akhirnya ketika udah berak celana dan ketahuan satu kelas, ya lu jadi omongan setahun atau sekelas itu selamanya, atau nggak jadi ceng-cengan gitulah. SD ada lagi kejadian itu juga, tapi gue nggak mau bahas berak di celana doang ya. Gue nggak naik kelas SD gitu, waktu kelas 4. Otomatis pas lanjut ke next kelasnya, orang baru semua, dicapnya pasti kayak, ih, goblok. Iya. Jadi ada distance juga gitu loh, ini orang nggak naik kelas gitu. Nah, akhirnya gue emang nggak pernah di posisi ada temen terus-terusan gitu. Walaupun gue appreciate banget ada satu temen gue, namanya itu yang gue ingat di SD namanya Randy. Randy ini temen baik gue lah jatuhnya. Yang setelah gue nggak naik kelas, gue bisa berteman gitu loh. Oke, di masa itu? Di masa itu gitu. Ada, tapi nggak banyak. Maksud gue bisa hitung gitu loh. Jadi mungkin itu. Gue nggak tahu kalau harus cari yang lain sekarang ini. Oke. Karena bisa aja, cuma butuh lebih lama lagi waktunya nih. Iya. Gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi bagian salah satu faktor. Akhirnya? Gue bisa bilang iya sih. Gue kalau balik ke masa SD kayak, aduh sedih banget ya. Iya. Itu berarti membekas tuh, karena biasanya walaupun itu kejadian udah lama banget, tapi kebawa sampai sekarang kan? Iya. Mungkin. Gue waktu itu sampai di level gak enakan gue mas zaman SD tuh kebentuk ini. Gue sampai gak enak minta sama bokap nyokap gue untuk beli sesuatu. Akhirnya gue ngambil duit orang lain di kelas. Dan ini benar-benar memalukan. Jadi gue mau beli Tamiya. Gue mau beli zaman Tamiya tuh gue mau beli Tamiya ini. Tapi saya tidak enakan dengan orang tua saya untuk minta uang. Tapi saya pengen banget. Gimana ya caranya ya? Wah, teman bangku saya punya uang. Mungkin saya coba ambil dah. Akhirnya saya ambil. Ini menurut gue, this is very low. Gue ceritain. Gue pengen Tamiya, gak enak minta sama orang tua. Gue ambil duit dia di samping. Lagi istirahat gitu loh. Istirahatnya pada keluar. Keluar nih. Ada uang berceceran itu. Saya ambil. Dedekan. Gak tau mau ngapain. Taruh mana. Udah taruh tempat pensil lah, kotak pensil. Udah. Habis itu, masuklah kelas. Semuanya nggak ada notice, baik-baik aja sampai kayak mau masuk istirahat yang kedua, gitu loh, pas sekolah. Dia notice, teman gue ini. Duit aku hilang apa segala macem, satu kelas tahu, ke guru sampai, guru tiba-tiba kayak, oke, siapa yang ngambil uangnya si A? Angkat tangan sekarang, atau enggak saya ibu cek satu-satu, gitu. Tapi sebelum ibu cek satu-satu, semua cek masing-masing. Cek, sosok nyari. Ini true story. Terus, gurunya mulai cek satu-satu. Sampai saat dia mau ke gua udah keringet gini, aduh, ini duit orang. Udahlah, gua ngaku dah, gimana cara ngakunya, gitu. Karena cara ngaku gua gini, oke. Cekrek, gua buka, cekrek, hah? Duit siapa nih? Kok duit siapa nih? Kok ada di sini sih? Wah, oke. Gue udah tahan. Malu, semalu-malunya bodo amat dah. Gue memposisikan, wih, Chandra Leo, tiba-tiba ada uang masuk, tiba-tiba di kotak pensil dan gue gak tahu apa-apa. Itu semua mata kayak, gitu, semua. Semua tahu itu bagian dari cara pelarian aja. Iya, jadinya makin gak ada yang mau berteman sama gue lagi. Gitu. Iya. Jadi banyak kalau gue cerita di waktu SD tuh masa-masa gue nggak banyak temen tuh ada sekali sih, gitu. Sampai, aduh ini terakhir masih ada waktu nggak kita? Masih. Mau sesedih apa gue waktu SD? Gue suka sama cewek. Suka sama cewek, gue nggak tahu harus komunikasi ke siapa. Maksudnya gue nggak ada tempat untuk
gue suka sama cewek ini, gue suka sama cewek ini, ke orang tua enggak, ke adik gue nggak ngomong, ke teman-teman nggak ada yang gue bisa ceritain gini. Tapi gimana ya caranya gue biar bisa berinteraksi sama cewek ini, gitu. Tahu-tahu ternyata si perempuan ini suka sama best friend satunya gue, si yang tadi si Randy ini. This is how low I am waktu SD. Tahu gak akhirnya gue ngapain? Gue suka sama dia kan. Akhirnya gue tau gimana karena dia tiba-tiba ngomong ke gue kayak Chan, gue suka sama si ini gitu. Boleh nggak kayak kita dicomblangin gitu. Gue sakit hati. Tapi ya sudah. Akhirnya gue pakai ini sebagai opportunity untuk ngobrol sama cewek ini. Ini hampir terjadi setiap pulang sekolah, hampir setiap minggu, tapi satu minggu mungkin 2 kali lah atau 3 kali. Tau gue ngapain? Jadi gue pulang ke rumah, dulu belum ada HP, belum ada, gue telepon rumah dia. Setelah pulang sekolah, gue telepon si cewek ini, habis itu dia ngomong kayak, halo Chan, kenapa telepon? Terus gue ngomong, iya apa kabar, gini-gini bla bla bla. By the way, ini gue lagi sama Randy, tapi Randy nggak mau ngomong gitu loh. Dia emang sok-sokan aja mau nanya kabar gitu loh. Gue udah, dia kayak cuma-cuma gitu lah. Itu terjadi hampir sekitar 4 mingguan mungkin. Selama 4 minggu nggak ada si Randy itu sama sekali. Gue cuman membuat situasi atau skenario kalau gue sama dia nggak mau ngomong, tapi dia jadi, ngerti nggak sih? Dia ngerasa kayak, ih lucu banget sih jadi nggak mau ngomong, jadi lewat gue jadi kayak lucu-lucuan gitu, jadinya kayak, apa sih lu Ren? Nggak ada orang. Apa sih lu Ren? Gue ngomong sama ini kok, gitu, kayak gitu. That's how low gue waktu saat SD. Sampai ke SMP gue lebih leluasa, ketemu dengan teman-teman yang baik. Gue pindah sekolah, sampai pindah sekolah. Okay. Jadi harusnya gue lanjut di sekolah tersebut, gue choose untuk pindah deh. Udah slow itu. Kayaknya zaman SD emang my darkest time. SD? Iya. Oke. Dan kita coba lihat akhirnya Bang Chandra tumbuh dewasa sampai sekarang. Di tahun 2022 ada kasus yang menimpa Bang Chandra. Dilemparkan fitnah yang isinya totally hoax. Dan Bang Chandra udah bikin klarifikasi pastinya yang semua orang bisa tonton di YouTube, di semua sosial media bahkan. Udah Bang Chandra sebar semuanya gitu, klarifikasinya. Dan Bang Chandra bilang kalau itu salah satu the darkest moment juga. Oh yes. Downfall. Karena pastinya kehilangan banyak hal. Kita nggak perlu sebutin, pasti materi, psikis, semuanya. Tapi kenapa akhirnya masih bangkit lagi untuk berkarya setelah kejadian itu? Ya, 2022 adalah masa tergelapnya gue. Karena mungkin gue gak banyak cerita soal ini, maksudnya gue belum buka banyak lagi. Ada pertanyaan kayak, kenapa sih lu udah tahu ini kenapa-napa ceweknya tapi lu masih stay? Itu dulu, itu kayaknya gue belum pernah kayak buka sana sini. Taunya cuman dia begini doang nih, rusak. Baik lagi kalau udah soal pasangan itu ya, gue tuh selalu ngerasa nggak pede gitu. Gue selalu ngerasa nggak pede, kayaknya orang kayak gue susah untuk mendapatkan pasangan gitu. Oke, itu salah satu SD aja sampai kayak gitu tuh ya. SD aja sampai desperately mau minta deket sama cewek aja kayak gitu. Akhirnya SMP akhirnya SMP ngobrol sama cewek yang disuka aja sampai tutup muka, itu ada cerita lain lagi lah. Pokoknya gue dengan perempuan jadi pasangan selalu ngerasa kayak nggak bisa nih, kayaknya emang gue susah banget ya dapat pasangan. Jadi ketika gue mendapatkan pasangan, gue tuh kayak sebersyukur itu loh, ada yang nerima gue ya. Gitu. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu faktor di mana tahun 2020 kan COVID ya kan. Waktu COVID nggak ada kerjaan, akhirnya gue makan banyak, hidup jadi nggak sehat. Di fase ini siapa yang mau terima gue gitu. Tiba-tiba ada si perempuan itu, oknum ini. Ya. Nah, itu yang ngebuat gue jadi cukup stay. Oh, dia bisa terima gue gitu loh. Cuman berakhirnya di September kasus hoax itu terjadi, di mana Chandra Leo dicap sebagai seorang drifter.
Dan di saat itu sampai sekarang gue masih menunggu CCTV-nya yang katanya dia mau cari tahu nih, mau kasih lihat. Kalau emang itu ada, mana? Gue mau lihat emang kayak gimana sih gue ngedrift gitu. Faktanya nggak ada, maksudnya faktanya benar-benar kayak ya semuanya hoax, sudah dibuktikan. Kerjasama gue dengan berapa brand itu harus di-cancel, dan kepercayaan orang-orang di saat itu ke gue jadi setengah-setengah, jadi ragu, karena kan kayak gini loh, ini berita besar sekali di saat itu, tapi ketika orang tahu kebenarannya, gak semua orang tahu juga percaya ataupun percaya akan kebenaran tersebut. Bisa jadi orang yang ngeliat gue kayak belum tentu juga Chandra, gue pun udah ngomong gitu loh. Nah, itu yang bikin gue jadi, sekali lagi, gue orangnya sangat overthinking. Jadi waktu ini ada, gue makin overthinking lagi, judgement orang yang ketemu langsung sama gue. Jadi hampir sekitar setahun, gue prefer untuk tidak ketemu sama orang-orang. Karena gue udah ngomong kebenarannya. Tapi pas gue ketemu orang lain, misalnya berpapasan, dia tau gue gini, ini udah tau belum ya? What they think about me. Ini udah tau belum ya? Udah tahu video gue belum, maksudnya realitanya nggak sih, klarifikasi nggak sih? Kalaupun udah nonton, dia gimana gitu loh? Bakal apa? Itu jadi kayak overthinking terus. Walaupun memang pasti banyak orang yang mikirnya udah nggak dipikirin kok, realitanya gitu, udah nggak banyak yang mikirin. Tapi buat gue kan belum tentu itu langsung kayak hilang aja gitu loh. It's a very, very hard moment, karena di saat itu kejadian tuh kayak gini. Gue itu di hari H kejadian, gue lagi syuting film, short film, barengan sama Ringo Agus Rahman sama Karina Swandi. Ringo Agus, Karina Swandi, ini aktor-aktor hebat besar. Dan gue juga harus mendirect sekitar 50 sampai 100 extras gini. Hari kedua itu kita syuting film, itu extras pada ngumpul, ada si Ringo dan juga Karina Swandi. Kasusnya muncul, semua jadi pada tahu. Dan gue harus tetap mendirect mereka semua selama sehari. Secara profesional. Itu yang bikin gue makin jatuh lagi setelah hari itu gitu loh. Ibarat kayak ini kasusnya kejadian, tapi have to deal with all of these people dengan judgement mereka yang ada benar ada enggaknya gitu. Pasti ada yang ngerasa enggak lah gitu, tapi gue harus tetap interaksi dengan mereka semua di posisi yang mana gue director. Jadi gue dengan 100 ekstra di saat itu, mereka ngeliat gue, mereka udah tahu beritanya. Jadi kayak ngeliatinnya kayak gue tahu mata-mata yang kayak ih gitu, gue mata-mata ih. Tapi gue harus tetap, gue mau lu bergerak dari A ke B ke sini ya, dan ini blok yang terakhir habis itu gini. Tapi di otak dia, ini orang kok kayak gini banget sih gitu. Dan itu ada puluhan orang, ratusan orang. Setelah itu, malam itu hancur banget gue. Sehancur-hancur itu. Yang gue respect dari saat itu karena Ringo ngomong. Ringo Agus Rahman ngomong ke asisten gue saat itu. Itu Chandra gimana, apa kabar? Terus, ya dia lagi ngedirect, lagi coba ini. Asisten gue bilang kayak, cerita gue, kata Ringo, enggak, gue gak percaya kok, Gue udah tahu Chandra. Nah, itu gue respect sehormat-hormatnya kepada Ringo. Karena sekali lagi, approach gue ke Ringo itu nggak, gue mau lu jatalan hari H datangnya, enggak. Gue adain, kita ketemuan dulu, ngobrol dulu, gitu loh. Mau ngobrol dulu, kita kenalan dulu, baru akhirnya kita bikin project itu. Berakhirnya, tapi di luar dari itu lebih berat yang tadi itulah, yang orang-orang itu. Itu yang buat gue makin hancur secara mentally, gitu. Secara financially sudahlah, nggak punya uang segala macam. Sampai di 2023, Rewind Indonesia gue harus kerjakan. Di situ gue jadikan motivasi. Akhirnya gue punya semangat lagi untuk menjadikan ini konten yang bagus, ketemu dengan banyak orang, jadi harus interaksi banyak orang. Karena 2022 tuh beneran, yang Rewind Indonesia 2022 tuh beneran
susah banget, susah untuk bikin idenya. Gue berasa gue kurang perform lah di Rio Indonesia 2022 gitu. Itu kelihatan karena semua beban ini. 2023 setahun tuh, udah setahunan, baru gue kayak, oke, this is it. Chan, lo akan ketemu banyak orang lagi, lo siapin diri untuk koneksi dan interaksi sama mereka. Jadikan ini motivasi untuk lo kembali berkarya lagi, kembali konten lagi. Jadikan motivasi untuk lo hidup lagi yuk. Karena ini satu-satunya yang bikin satu-satunya caranya sebagai orang kreatif untuk menghidupkan lo sendiri. Yaudah, bikin rewind. Di selama proses itu gue menyembuhkan diri tuh. Gue ketemu orang sana sini, udah di fase kayak oke, gue mau bikin ini, guys mau bikin ini, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. Nah, kata-kata gue bikin ini, ternyata itu yang menyembuhkan gue. Gue bikin ini, gue bikin ini. Kata-kata, gue punya ide ini, gue punya ide ini, gue punya ini, itu nyembuhan gue. Balik lagi kenapa? Karena gue orangnya iseng kreatif yang mau bikin hasil karya aja gitu loh. Itu yang ngedrive gue. Yang menyembuhkan gue adalah gue bikin konten. Wow. Gitu. Yang menyembuhkan adalah berkarya. Iya. Wow. Tanpa psikolog atau psikiater? Nggak ada psikolog. Satu-satunya psikolog. Ya gue ada teman-teman gue yang selalu support gue. Ada pacar gue juga yang selalu suportif. Tapi gue tahu gue orangnya sangat overthinking. Jadi somehow gue bisa ngejudge diri gue sendiri. Yang bisa nyembuhin diri lu, Chan, ada lu sendiri. Gitu loh. Nah, cara lu nyembuhinnya gimana? Ya lu pakai cara yang lu tahu. Apa yang bikin lu happy, apa yang bikin lu seneng. Bikin konten, bikin karya. Udah. Di Indonesia gue sembuh. Sampai sekarang. Begitu. Dan puji Tuhan ya? Puji Tuhan. Terlewati. Dan sekarang Bang Chandra punya pasangan. Yes. Kenapa Debra? Setelah kejadian itu, pasti gue mencoba memposisikan sebagai laki-laki, itu trauma yang mendalam. Mungkin bukan sama perempuan itu doang, tapi hampir semua perempuan. Dan akhirnya bisa jalan hubungan lagi sama perempuan lain. Sebenarnya situasinya gue sudah sama Debra dulu, baru kejadian itu. Jadi bukan setelah itu baru kejadian gitu. Jadi timeline-nya kayak gitu. Jadi that's what I appreciate juga pasangan gue si Debra ini. Karena she's very strong gitu loh. Jadi seorang pacar yang waktu itu dicap anjir mau ngajak mantan bunuh diri gitu loh. Muka dia mau taruh mana gitu loh. Jadi tapi dia yang motivasi gua gitu loh. Kalau kita tahu kok kita enggak gitu. Jadi ya itulah kenapa sekarang masih dengan pacar saya sekarang. And you still trust her, of course. Iya. Setelah walaupun itu timeline kejadian pas udah hubungan, pasti ada mindset baru dong ya. Tapi akhirnya karakter Debra ini tetap bisa menjadi pasangan Bang Chandra. Iya. Yes. Begitulah. Oke, Bang Chandra. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh, sudah. Baik. Sehat selalu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Chandra. Thank you.